tanggulangi kemacetan, sampah, dua hal aja. Saya bilang tugas seorang wali kota itu sebenarnya berkaitan dengan persoalan keamanan, keindahan, dan kenyamanan. Hanya itu sebenarnya tugasnya. Hanya itu yang pokok. Ya, setiap ada pergantian wali kota, saya kan pidato saya selalu ke situ, arahnya cuma ke situ. Jadi dia nggak perlu lah mikirin yang lain-lain itu. Asal kota itu aman, nyaman, indah, udah cukup. Nah, untuk aman dan nyaman itu kan berat juga. Tidak ada macet, tidak ada sampah. Saya bilang tugas seorang wali kota pagi-pagi jam 5 bangun keliling kota, lihat di mana sampah yang berserakan. Harusnya tugas seorang wali kota. Gak banyak-banyak kok tugasnya. Kalau bupati ya pasti lebih banyak karena daerahnya. Gimana nyaman, gimana mengendalikan penduduk supaya nyaman. Kan itu juga, turunannya itu memang. Gimana supaya tidak ada rumah kumuh-kumuh. Gimana orang tidak seenaknya buat pemukiman yang tidak jelas. Gimana caranya pelajakan itu bersih? Enggak, pelajakan. Gimana caranya biar kabel tidak jadi spaghetti? Kalau itu dia bisa kerjakan, sebenarnya udah bagus. Gimana caranya kabel itu turun ke bawah? Tidak ada kabel lagi berseliweran di kota Denpasar yang sudah maju. Nah, jadi nyaman, melihatnya nyaman, enak, indah. Bagaimana supaya Denpasar nggak ada banjir? Dulu saya minta Pak Wali Kota coba studi banding ke Hanoi. Nggak usah jauh-jauh lah ke Perancis, apa nggak usah. Hanoi, Vietnam, dekat aja. Tiket pesawat cuma 1,5 juta aja besar. Gimana mereka memanfaatkan air yang curah hujan yang begitu tinggi? Itu air dipanen Pak. Curah hujan itu dipanen, dimasukin ke embung. Mungkin kota Hanoi itu yang paling banyak danaunya, sekitar ada 200 danau di dalam kota. Yaitu untuk nampung itu. Jadi kalau hujan, semua airnya ke situ. Danau itu bisa piara ikan, reservoir air, objek wisata, segala macam. Ngasih duit lagi. Danau. Saya senang sudah dibuat embung di mana itu, Sanur itu. Nah. Jadi kalau ada tanah provinsi, tanah apa yang kosong, mungkin seluas lapangan bola gitu, coba buat embung. Itulah nampung air. Jadi begitu hujan lebat, semua air ke situ. Itu akan jadi objek wisata. Kenapa itu embung itu belum dikembangkan jadi objek wisata? Misalnya, mungkin belum diserahkan oleh pusat. Gimana caranya segera diserahkan supaya Pemkot bisa mengelola itu? Misalnya, itu PR ya. Nanti kalau mau pemilihan wali kota baru, saya akan titipkan PR. Seorang wali kota harus mau bangun pagi. Jangan bangun di siang-siang jam 11. Pagi keliling dulu dia, lu naik sepeda keliling, naik motor keliling. Mana yang tumpuk sampah, coba. Itu sederhana sebenarnya. Dan karena Denpasar ibu kota provinsi, bisa juga memanfaatkan sebagian dana provinsi dipakai. Minta aja. Iya kan? Iya. Makanya harus ada urusan yang begitu. Ya. Ada duit provinsi kok. Contoh Pak. Duit provinsi itu banyak Pak. Kadang-kadang seperti saya gubernur agak bingung juga pakai duit. Saking banyak. Tanggung jawab sih. Karena udah dibagi habis oleh sebenarnya
kecuali yang menjadi kewenangan provinsi aja, jalan provinsi. Sekarang SMA, SMK, SMP di bidang pendidikan. Nah kalau 20% dari duitnya yang 6 triliun ya, kira-kira 6-7 triliun, berapa itu? 1 triliun lebih dana pendidikannya. Cuma ngurusin itu. Makanya. Jadi belum lagi dana dari pusat. Karena pusat juga begitu kan, 20% dari APBN kan, sama aja. Berapa ratus triliun, ratusan triliun. Tergantung kita bagaimana nih ininya. Sebenarnya kalau program pusat, program provinsi, program kabupaten kota mau satu terintegrasi dengan baik. Duit 25 triliun ini kan baru APBD, belum lagi APBN, belum lagi investasi swasta. Banyak. Saya hitung-hitung, Pak. Pulau Bali itu mengelola duit sebenarnya sekitar 70 triliun setahun. Di luar sekitar 70 triliun. Kan banyak ya? Banyak, Pak. Sekarang Bandung, kalau duitnya banyak, ada tempat Pak untuk jangan cuma mau dibagi-bagi begitu, jangan desa terlalu banyak.